Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pembacaan Amsal pasal 1. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengetahuan, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau engkau berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengetahuan akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah doa pagi. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan dan perlindungan-Mu Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih atas anugerah dan karunia ini Tuhan. Dan saat ini kami akan memuji, menyembah-Mu
dalam ibadah ini, berikan kesatuan hati pada kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu turun atas kami di rumah-rumah saat kami menaikkan hujan ini Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja dengan sempurna dalam ibadah ini. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, urapan-Mu bekerja, hikmat-Mu Kau berikan pada hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami mulai ibadah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Naikkan pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Lebih dari yang telah Kupinta. Naikkan pujian ini. Lebih dari yang telah Kupinta, lebih dari yang telah Kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Naikkan pujian dari awal Bapak Ibu. Haleluya. Lebih dari yang telah Kupinta, lebih dari yang telah Kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan,
kasih Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Haleluya, rasakan kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, shalalalalama, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu,
dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, yang terbaik hanya bagimu. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur hanya kepadamu, yang terbaik hanya bagimu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan, yang terbaik kami berikan kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, kita naikkan pujian dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan,
mempesona hatiku, Kau beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu itu ada dalam kehidupan kami, anugerah-Mu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami sudah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar kami tidak menerima firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang dibawakan, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami, setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan juga urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga, berikan kami hati, bahkan berikan kami lebih sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, walaupun kami dipisahkan oleh ruang dan tempat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, kami berdoa juga bila kuasa iblis yang akan mengganggu kami di dalam menerima firman-Mu, Tuhan, patahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Pagi ini Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa pagi baik via Zoom maupun via YouTube boleh diberi kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung ya, baik melalui Zoom, melalui YouTube. Betapa saya merindukan Bapak Ibu Saudara yang diberkati melalui doa pagi ini. Biarlah kita juga tidak jemu-jemunya mengajak teman-teman, keluarga untuk bisa mengikuti doa pagi ini. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Saya mengambil tema rahasia keberanian Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara, Daud itu orangnya kecil, tapi luar biasa. Bagaimana saudara keberaniannya yang sungguh-sungguh kita bisa pelajari pada hari ini. Ada rahasia yang kita juga bisa contoh, kita bisa teladani, dan kita bisa terapkan dalam hidup ini.
Yang pertama, saudara, keberanian Daud itu disebabkan karena dia disertai Tuhan. Ya, bukan karena besar badannya atau bukan karena pandai orangnya, tetapi karena dia disertai Tuhan. Tuhanlah yang memilih dan mengurapi Daud. Dan firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan berkuasa atas Daud seterusnya. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Ini saudara satu kebenaran firman Tuhan yang boleh benar-benar membawa kehidupan Daud betul-betul saudara mengalami perubahan secara total. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat ini rahasia yang pertama. Mengapa Daud memiliki keberanian yang luar biasa? Dia dipilih, dia diurapi Tuhan. Dan dikatakan, saudara, sejak Tuhan mengurapi Daud, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Keberanian yang bukan berasal dari kekuatannya sendiri, tapi dari Tuhan. Nah, saudara mungkin berkata, wah kalau begitu, kalau saya nggak dipilih, saya nggak akan bisa disertai Tuhan. Benar, saudara. Tapi coba kita melihat di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama mungkin hanya orang-orang tertentu saja, saudara, yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Tidak semua orang bisa memiliki satu pengurapan yang luar biasa. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru karena Kristus yang sudah menjadi imam besar agung bagi kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara, kita semua yang percaya kepada Kristus, kita dipilih. Mari kita membaca ayatnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat ada 4, saudara, status kita, yaitu sebagai bangsa yang terpilih. Kalau di dalam perjanjian lama bangsa yang terpilih hanya bangsa Israel saja. Tetapi saudara, karena Kristus sekali lagi, maka kamulah, saya dan saudara, menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, status yang kedua sebagai imam. Zaman dulu dalam perjanjian lama tidak semua orang, walaupun orang itu baik, walaupun orang itu sangat kompeten, hidup dalam kekudusan, tidak bisa sembarangan menjadi imam. Imam itu adalah satu jabatan pilihan daripada Tuhan. Jadi saudara, tetapi sekali lagi dalam perjanjian baru, firman Tuhan berkata, kamu, saudara dan saya adalah para imam. Imam-imam yang memiliki kerajaan yang pasti. Kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kita menjadi bangsa yang kudus, milik Allah sendiri. Tapi saudara sekalian, 4 jabatan status yang luar biasa itu yang diberikan sebagai privilege, hak istimewa. Tuhan menghendaki, saudara, kita jangan lupa diri bahwa 4 status itu diberikan, dianugerahkan Tuhan dengan tujuan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi, saudara, kalau saudara udah diberkati, saudara adalah bangsa pilihan, sudah adalah imam-imam yang memiliki kerajaan yang pasti, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. Jangan lupa, saudara, kewajiban kita, tanggung jawab kita adalah supaya kita dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Ada berapa banyak orang Kristen sudah lupa, sudah akan tanggung jawabnya, yaitu untuk bersaksi. Dimanapun sudah berada, di tempat pekerjaan, di tengah keluarga, itu sudah menjadi keharusan.
Firman Tuhan mengingatkan dalam Ulangan pasal 6, Shema Israel, dengarlah Israel, supaya engkau memperkenalkan Tuhan Allah dan membawa anak-anak mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, yaitu di mana saja, ketika sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring, berulang-ulang menyampaikan saudara kebenaran itu. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya? Atau kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan segala persoalan, atau dengan segala kenyamanan kita? Bahkan ada berapa banyak saudara punya sahabat yang baik, bahkan belum pernah mendengar kesaksian hidup saudara, belum pernah mendengar pemberitaan Injil, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Saudara mungkin adalah seorang pimpinan di tempat pekerjaan, tapi di tempat pekerjaan saudara hanya kasih perintah, semuanya hanya pekerjaan. Nggak enak lah, setiap orang sudah punya keyakinannya sendiri. Iya memang, betul. Tetapi Bapak Ibu, jika kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa kita menutup mulut kita? Mengapa kita tidak menyaksikannya? Saudara, nanti urusan apakah dia mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu bukan bagian kita. Firman Tuhan berkata, tanpa Roh Kudus seseorang tidak dapat, saudara, untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita diurapi, dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan menghendaki kita boleh memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Dan firman Tuhan tadi menyadarkan bahwa yang sudah memanggil kamu keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, bukankah itu adalah dasar, saudara, ketika kita menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di sekeliling kita? Dasarnya, Pak, seperti saya sudah diubahkan. Saya dulu hidupnya dalam kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Saya dulu menghina orang Kristen, menghina Yesus. Sekarang saya memuja, menyembah Tuhan Yesus. Ada kesaksian, perubahan saudara, dari dulu sekarang. Nah, sehingga orang-orang bisa melihat kehidupan Kristus ada di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah rahasia yang pertama. Bagaimana Daud bisa memiliki keberanian, ternyata tidak dari dirinya sendiri. Tapi dia dipilih, dia disertai oleh Roh Tuhan. Dan bukankah itu juga dijanjikan di dalam firman Tuhan? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18 kita lihat kebenaran ini. Bagaimana saudara kita tidak hanya dipilih, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Dari situlah saudara muncul keberanian itu, bukan keberanian nekat, tapi keberanian yang dipenuhi hikmat Allah. Mari kita melihat dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah rahasia pertama untuk di dalam kehidupan kita bisa memiliki keberanian seperti Daud. Daud yang dipilih, diurapi, dan dikatakan Roh Allah tinggal terus di dalam dirinya seterusnya. Demikian juga kehidupan kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Diambil, dipanggil keluar. Sudah dari kegelapan, dari dosa, kepada terang yang ajaib, kepada kemuliaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kemudian kita bisa dipenuhi Roh Kudus terus menerus, kita harus dipenuhi. Nah, bulan Oktober, bulan yang baru ini, saya mengambil subtemanya adalah renewing your mind. Bagaimana kita harus memperbaharui
cara berpikir kita, mempengaruhi, diperbarui pikiran kita. Bukan hanya satu kali, tapi terus-menerus oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan satu kali, besok enggak, saya sendiri memimpin, tidak. Tetapi setiap hari kita bergantung, kita mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita memulai hidup kita dengan menyembah Tuhan, dengan menerima firman, memanjatkan doa-doa syafaat kita dalam doa pagi itu. Ketika kita memberi tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, karena begitu kita tidak memberi diri, dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, maka siapa yang akan memenuhi hidup kita? Kedagingan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana saudara iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari dengan rajin, dengan tekun. Begitu kita lengah, nah ya sudah di situ kita jatuh. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa ada orang-orang yang sudah melayani Tuhan, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mungkin sudah bisa menyampaikan firman, bahkan mungkin sudah luar biasa memenangkan jiwa-jiwa. Tapi jika tidak hati-hati, saudara-saudara sekalian, iblis yang mengaum-ngaum itu bisa mencaplok, membuat jatuh di dalam dosa. Bahkan Daud sekalipun, seorang yang sudah dipilih, diurapi oleh Roh Allah sendiri, sudah dia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi bagian yang paling penting, kita tidak membicarakan saudara jatuh dalam dosanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia bangkit dan jangan jatuh dalam dosa lagi. Ya, kalau sudah jatuh, bangkit, jatuh lagi, itu namanya berkubang dalam dosa. Tapi orang jatuh kan seharusnya sudah sekalian dia menyadari, waduh saya nggak benar ini. Ada hajaran yang dialami, ada konsekuensi dari dosa, dan itu memperbaharui kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari pengalaman-pengalaman, bukan hanya dari keberhasilan orang, tapi juga dari kegagalan, dari kejatuhan. Alkitab saudara begitu transparan berbicara apa adanya. Tidak menutup-nutupi. Daud seorang yang berkenan, tidak berarti bahwa hidupnya dari awal sampai akhir kudus, terus benar, terus tidak. Tetapi Alkitab realistis berbicara bagaimana Daud seorang yang berkenan, hidupnya tidak sempurna. Musa adalah seorang pembunuh, dia seorang narapidana, saudara, dia seorang yang menjadi sasaran objek dikejar saudara oleh Raja Firaun. Tapi Tuhan pakai dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat begitu banyak orang-orang yang sangat tidak sempurna, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang jiwanya sangat kecil, penakut, seperti Gideon, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Yunus, seorang pemberontak ya, tidak taat, semua bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita bisa melihat rahasia yang pertama ini. Bagaimana kita bisa memiliki keberanian seperti Daud. Mari kita menyadari bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan dan kita harus melakukan bagian kita, memberi diri setiap hari, dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Dengan cara apa, Saudara? Dengan cara kita memasukkan firman Tuhan terus-menerus. Dengan cara kita membuka hati kita supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga betul-betul ketika sumbat botol itu yang bisa membuka adalah kita. Kita yang membuka diri, minta Roh Kudus menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Bagian kita persembahkan. Tubuh ini, mulut kita, telinga kita, saudara, kedua tangan dan kaki kita persembahkan untuk menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ini rahasia yang pertama. Kita bisa melihat yang kedua, rahasia keberanian yang ada di dalam diri Daud. Dia dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu merindukan hubungan lebih daripada yang lain. Ya, ada orang mungkin berkata, oh Tuhan itu sangat menghargai, sangat
bersuka akan persembahan, korban-korban bakaran. Kalau sekarang mungkin persembahan berupa uang. Saudara sekalian, itu juga wujud cerminan kasih kita. Tetapi bayangkan kalau ada seorang berkata, aduh saya minggu ini nggak ke gereja, tolong titip salam ya sama Yesus ya. Titip salam sama Yesus, ini saya titip juga ya uang persembahan. Minggu depan begitu lagi, begitu. Yang penting kan setorannya masuk. Bapak Ibu, mungkin kalau kepada manusia nggak ada masalah. Manusia pikir ya orangnya nggak datang ke undangan pernikahan, nih angpaunya aja yang datang. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang-orang tertentu berpikir nggak apa-apa lah, asal uangnya aja datang udah lebih dari cukup daripada orangnya datang uangnya nggak ada. Saya pilih uangnya datang, orangnya nggak ada, nggak apa-apa. Itu bisa manusia. Tapi Tuhan tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat merindukan hubungan. Coba kita melihat bagaimana saudara hal ini ada di dalam diri Daud. Ya, dia memahami betapa Tuhan merindukan satu hubungan yang intim ya dengan manusia yang sudah dipilih, sudah diurapinya. Mazmur pasal 73 ayat 25 dan ayat 26. Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 73. Oke, siapa gerangan yang ada padaku di surga? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Wow. Bapak Ibu Saudara, apakah kita benar-benar bisa memiliki satu kerinduan seperti yang ada di dalam diri Daud? Siapa gerangan yang ada padaku di bumi, di surga? Selain engkau nggak ada yang kuingini. Wow. Apakah ini cuma kata-kata gombal? Tapi betul-betul saudara Daud mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian. Ketika dia berkata, sekalipun daging hatiku bisa habis lenyap, tapi gunung batuku bagianku adalah Allah selama-lamanya. Daud selalu merindukan dan haus akan Tuhan. Dalam Mazmur 63 ayat yang kelima. Mazmur pasal 63 ayat yang kelima. Kita membaca demikian bunyinya. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikianlah aku mau memuji-muji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ini ternyata rahasia yang kedua yang luar biasa, bagaimana ada satu hubungan dengan Tuhan. Ada satu keterikatan dengan Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, Tuhan sungguh sangat mementingkan hubungan lebih daripada yang lain. Daud, saudara sekalian, dikenal sebagai pemuji. Dikenal ternyata hubungan dengan seorang yang memuji Tuhan. Dengan satu kekuatan, keperkasaan. Saudara, sebagai seorang pahlawan, itu ada kaitan. Coba kita lihat ya dalam 1 Samuel 16 ayat 18. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Lihat saudara, bagaimana Daud dikatakan saudara dikenal, orang-orang mengenalnya. Dia bisa main musik, dia bisa memuji Tuhan, tapi sekaligus saudara sekalian hubungan yang intim dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan membuat dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit. Seorang yang juga diberi hikmat untuk bisa berbicara. Seorang yang dikatakan juga elok perawakannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali untuk kita boleh memiliki satu keberanian yang benar, yaitu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Mungkin saudara berkata, oh itu kan Daud. Saudara, dalam perjanjian baru, Tuhan merindukan Allah, mencari Bapa, mencari penyembah-penyembah yang benar. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saatnya sudah datang dan sudah tiba sekarang. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, berarti ada yang tidak benar. Apa ciri penyembah benar? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai yang kita sembah adalah sang hamba Tuhan. Ya, hati-hati Saudara, karena kemudian ketika kita diberkati oleh hamba Tuhan tertentu melalui kebenaran firman, melalui doa-doa yang dipanjatkan, wah, akhirnya membuat kita bergantung kepada hamba Tuhan. Ternyata ini sesuatu yang sangat keliru. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, sehebat apapun Tuhan bekerja di dalam diri seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang hamba aja. Dia hanya sebuah alat aja di tangan Tuhan. Saudara, kita tidak boleh salah fokus, gagal fokus. Kita adalah hamba Tuhan, penyembah-penyembah yang benar. Ya, kita jangan menyembah manusia. Manusia juga tidak boleh menyembah uang. Ya, cinta akan uang pada akhirnya akan bisa membuat orang cinta dan menyembah uang. Saudara, orang yang menyembah menjadi hamba, disuruh apapun mau, ya, asal dia mendapatkan apa yang diinginkan. Berapa banyak orang yang sudah menjadi penyembah-penyembah uang, penyembah-penyembah kekayaan, dengan cara apa aja dah. Mungkin saudara lewat pesugihan, ya, lewat cara-cara yang nggak benar. Bapak Ibu, asal apa? Asal dapat uang. Dia sudah menghambakan diri, popularitas. Begitu banyak penyanyi-penyanyi yang dulunya Kristen, anak pendeta, sudah. Tetapi demi supaya dia bisa mendapatkan fame, mendapatkan popularitas, terkenal, dan dia tentu aja mengeruk uang yang sangat banyak. Dia berani berkata, saya sudah menjual jiwa saya kepada iblis. Bapak Ibu, hati-hati, ini adalah hari-hari akhir, di mana saingan Tuhan adalah mamon, uang. Jangan sampai saudara melayani Tuhan juga karena uang. Begitu nggak dikasih uang, langsung berubah hatinya, langsung nggak enak. Damai sejahteranya langsung hilang. Aneh banget saudara ya. Seharusnya sumber damai sejahtera kita Tuhan. Kadang Tuhan bisa menguji kita loh. Coba saya mau melihat anakku ini, ya, yang menjadi sumber utama penyembahannya itu apa? Apakah benar-benar Tuhan? Saudara, akan diuji dengan uang, diuji juga saudara dengan gesekan. Ya, ketika Tuhan izinkan ada gesekan, nggak cocok, nggak sesuai, berbeda prinsip, mungkin suami istri juga gegeran sama-sama melayani Tuhan, konflik. Ya, besok saya akan bicara itu ya, talk show nanti. Karena memang pria dan wanita ini sangat berbeda. Tapi kemudian gegeran hebat, saudara mungkin juga bisa ribut dengan sesama pelayan. Nah, sebetulnya itu satu ujian untuk menguji kerendahan hati kita. Saudara, apakah kita menjadi penyembah Tuhan? Atau penyembah, sekali lagi, kekayaan? Atau penyembah diri kita? Narsis, harga diri kita jauh lebih penting. Hati-hati. Tuhan mau kita menjadi penyembah yang benar. Jika kita
sombong, jatuh dalam kesombongan. Daud juga pernah alami itu. Cepatlah bertobat, sehingga kita kembali diperbaharui hidup kita. Menjadi penyembah yang benar. Hanya Kristus yang kita sembah, bukan yang lain. Tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Engkaulah Allahku, engkaulah bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, jadilah penyembah yang benar. Hiduplah terus di dalam pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Karena itulah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dia bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan. Saya juga berharap kau saudara seorang worship leader, seorang singer, atau apapun pemain musik. Jangan sampai saudara, apa yang saudara lakukan dengan nyanyian, pujian, dengan alat musik, udah nggak ada feeling lagi. Ya, cuma nyanyi aja karena ya saya tugasnya pemimpin pujian, kan saya tugasnya musik. Saudara bukan penyembah kalau hal itu saudara lakukan. Tapi betul-betul ketika saudara pegang alat musik, kita sudah menaikkan pujian, hati pikiran kita betul-betul terarah kepada Kristus. Juru selamat kita menjadi worshiper, menjadi true worshiper, kita menjadi penyembah yang benar, yang benar-benar bisa mengalami hubungan yang intim dengan Kristus. Bahkan ketika sudah menjadi seorang pemimpin pujian, pemain musik, saudara bisa membawa jemaat orang-orang yang dipimpin itu untuk berjumpa dengan Kristus. Bukan cuma bilang, oh bagus ya pujiannya, nyanyiannya enak ya, oh pinter ya main musiknya. Soalnya nggak berhasil kalau cuma orang berkata begitu. Tapi ketika mereka merasakan, aduh kalau dia mimpin, saya betul-betul kayak dibawa, nih masuk. Nah, saya merasa udah jarang ya orang bisa seperti itu. Begitu dia sering main, bukan karena hebatnya dia secara keilmuan, sudah ya. Udah biasa ya udah sambil merem juga udah bisa kan. Saudara memimpin pujian udah hafal ya sambil tutup mata, tapi tutup matanya bagaimana? Apakah kebiasaan? Ya, saya kadang-kadang tegur juga WL, kadang-kadang terlalu banyak merem sampai nggak tahu di depannya itu ada jemaat. Tutup mata terus, ya. Nah, Bapak Ibu saudara, paling penting adalah kita benar-benar membawa umat ini sampai bisa attach, bisa alami perjumpaan dengan Kristus. Jadi bukan cuma show off, oh lihat betapa bagusnya saya mimpin nih, berarti saudara lagi menyembah dirimu sendiri itu. Saudara lakukan cuma demi pekerjaan aja. Habis ini saya dapat PK ini, di sini saya dapat uang. Wah, celakalah kalau itu seperti itu. Menyembah, betul-betul menyembah dan membawa umat ini karena saudara udah memimpin mereka masuk penyembahan. Orang bisa rasa, aduh ada Tuhan. Oh dia yang mimpin, ada Tuhan. Dia sampaikan firman itu hidup ya. Ada urapan, ada Tuhan. Itu saudara, ya, yang dilakukan oleh Daud dan yang Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Apa rahasia daripada keberanian Daud? Pertama tadi kita belajar saudara bagaimana dia dipilih ya, disertai Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Yang kedua, dia benar-benar hidup saudara dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, kita lihat saudara bagaimana Daud adalah seorang yang dikuatkan dengan iman kepada Tuhan. Imannya itu luar biasa saudara kepada Tuhan. Coba kita melihat satu peristiwa yang sangat terkenal ketika menghadapi Goliat ya. Goliat seperti menggambarkan Goliat itu raksasa yang menggambarkan masalah yang besar ya. Coba kita baca sebentar sih seperti apa kekuatan Goliat ini. 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta 45 cm. Berarti 6 hasta 2,7 meter ditambah sejengkal. Ya, kurang lebih 3 meter tingginya. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah. Ya, jadi pakai
topong tembaga, pakai helm dari tembaga, pakai baju zirah, ya, anti peluru lah kalau sekarang, bersisik beratnya 5.000 sikal tembaga. Satu sikal 11,4 gram. Nah, saya udah hitung kalau 5.000 sikal kurang lebih 57 kilo. Pakai baju zirahnya aja 57 kilo. Ya, hampir sama dengan berat badan Bapak Ibu Saudara ya, yang perempuan-perempuan ini. Jadi bayangin pakai baju zirahnya 57 kilo. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Nah, jadi sudah lembing tombak ya. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 sikal. Tadi satu sikal 11,4 gram. Berarti mata tombaknya aja 7 kilo. Mata tombaknya saja. Dan seorang pembawa perisai ya, yang gede itu berjalan di depan. Jadi Bapak Ibu, ini gambaran musuh dalam kehidupan kita. Masalah yang besar digambarkan seperti Goliat, raksasa. Waduh, tingginya aja udah kita harus begini ya. Seringkali dalam hidup ini kita menghadapi satu persoalan yang rasanya nggak mungkin bisa diatasi. Keadaan yang sangat sulit. Apakah itu berupa sakit penyakit? Apakah itu berupa masalah keuangan? Apakah itu berupa satu masalah yang tiba-tiba bencana alam? Atau saudara-saudara sekalian sesuatu yang diizinkan Tuhan, kehilangan sesuatu yang benar-benar sangat menyedihkan dan menyakitkan saudara? Keadaan yang sulit, saudara-saudara sekalian, dan seringkali masalah yang besar itu seakan-akan mengejek kita, mencemooh kita, seperti Goliat kan, mencemooh. Kamu, siapa bisa lawan aku? Waktu lihat Daud, anjingkah aku sampai aku didatangi dengan tongkat katanya ya, karena Daud bawa tongkat gembala itu. Jadi Bapak Ibu, seringkali ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat besar dan mustahil bisa kita selesaikan, seakan-akan masalah itu menghina kita, mengejek kita. Kali ini bisakah kamu bangkit? Bisakah kamu siapkan uangnya? Bisakah kamu sembuh? Bisakah kamu mengalami jalan keluar dan sebagainya? Tapi coba kita lihat, sudah bagaimana iman Daud kepada Tuhan. Sudah, dia tidak fokus kepada kekuatan Goliat, terserah aja. Tapi dia fokus kepada Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. 1 Samuel pasal 17 ayat 26b. 1 Samuel pasal 17 ayat 26b. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Ini ayat B-nya ya. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi Bapak Ibu, seharusnya kita sebagai orang percaya, kalau pekerjaan Tuhan itu dihina, kalau iman kita kepada Kristus dihina, ya, seperti Daud, dia mendengar Allah Israel itu dihina, barisan tentara Israel yang percaya kepada Allah Israel dihina. Waduh, ya, siapa nih orang Filistin yang nggak bersunat ini kok berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nggak bisa tinggal tenang, saudara-saudara sekalian, dan dia memberi dirinya rela, saudara, untuk maju, untuk berhadapan dengan Goliat ini. Siapa di balik semuanya? Tuhan. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Bisa datang singa atau beruang menerkam domba yang aku gembalakan. Aku mengejarnya, aku nggak diem ketakutan, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulut cengkraman singa atau beruang. Aku berdiri, menyerang, menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Wow, Bapak Ibu, inilah pengalaman Daud. Di padang gurun, di padang belantara, di padang rumput. Saudara, musuh bisa datang dari mana saja, kapan saja. Tidak penting siapa yang dilawan, tapi yang penting siapa yang membela. Seringkali
Mengapa kita tidak bisa memiliki iman? Sebab fokus kita sudah adalah kepada masalah yang besar, bukan kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah itu. Sekali lagi, siapa yang penting bukan siapa yang kita lawan. Kenapa Saul dan bangsa Israel tidak berani maju? Sebab mereka fokus kepada besarnya Goliat, kuatnya Goliat, senjata yang dipakai. Waduh, udah ketakutan dulu. Fokus Daud adalah kepada Tuhan yang maha besar. 1 Samuel 17 ayat 37 ayat terakhir. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, ini rahasia yang ketiga. Ya, bagaimana sungguh-sungguh kita bisa memiliki keberanian seperti Daud, dikuatkan dengan iman kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang besar. Fokuslah kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang besar? Tuhan pasti beri hikmat sesuai dengan janji firman Yakobus 1 ayat 5. Kalau kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, minta hikmat. Tuhan pasti kasih untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Hari ini biarlah be brave. Jadilah berani, saudara. Bukan dengan sugesti kekuatan kita, tapi bersama dengan Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memiliki kebutuhan dalam keuangan, pekerjaan, atau mungkin harus membayar angsuran-angsuran. Tuhan juga turun tangan memberkati. Terima kasih Tuhan, demikian mereka yang sedang berdoa untuk pertobatan bagi suami, istri, orang tua, bagi anak, Tuhan, pemulihan, Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Pertemukan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar, dan juga Tuhan persembahan yang kami boleh bawa, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin.